Seorang miliuner asal Inggris dan istrinya yang berasal dari Thailand ditemukan tewas terkubur di dekat kandang bebek di peternakan keluarga mereka. Penemuan ini mengejutkan seluruh warga. Yang aneh, semua aset mereka tetap utuh. Hanya satu hal yang hilang, sebuah mobil pick-up yang baru saja dibeli. Polisi segera menelusuri rekaman CCTV dan menemukan bahwa dua orang asing sempat menerobos masuk ke peternakan. Salah satu dari mereka terlihat mengendarai mobil pick-up tersebut sebelum menghilang tanpa jejak. Kasus ini seolah menemui jalan buntu, hingga seorang tetangga memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ketika dalang pembunuhan akhirnya terungkap, warga sekitar dibuat tidak percaya. Sosok yang diduga sebagai pembunuh dikenal sebagai orang yang baik hati dan sering mengunjungi kuil. Tapi benarkah dia pelakunya? Apa sebenarnya motif di balik pembunuhan pasangan miliuner ini? Sebelumnya ada titipan pesan dari Kak Putri Selin Official untuk mamahnya yang sedang bekerja di Malaysia. Jaga kesehatan dan selalu semangat kerjanya. Semoga mama dari Kak Putri sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kisah ini terjadi di Provinsi Prai, Thailand Utara. Pada 19 September 2018, pasangan miliuner Alan Hock dan Not Suden berencana bertemu teman-teman mereka di Chiang Mai. Namun ketika mereka tidak muncul dan panggilan telepon tidak dijawab, kekhawatiran mulai muncul. Alan Hock, warga negara Inggris asal Edinburgh, dikenal sebagai orang yang selalu tepat waktu. Jika ada halangan, ia pasti memberitahu teman-temannya jauh-jauh hari. Tapi kali ini tidak ada kabar sama sekali. Setelah beberapa hari tanpa tanda-tanda keberadaan Alan dan Not, salah satu temannya memutuskan untuk pergi ke villa mereka di Prai untuk memastikan keadaan mereka. Pada 23 September, teman tersebut tiba di peternakan Alan yang luas. Ia mencari rumah 3 lantai mereka, tetapi tidak menemukan tanda-tanda pasangan itu. Yang aneh, ponsel Alan masih terpasang di charger. Koper dan pakaian mereka tetap rapi, seolah mereka tidak pernah pergi. Satu hal yang mencolok, mobil pickup mereka tidak ada di garasi. Saat menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan bercak darah di ruang ganti yang belum dibersihkan. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia segera menghubungi polisi. Polisi segera datang dan mulai melakukan pencarian. Mengingat luasnya area peternakan, sekitar 32 hektar, tim investigasi meminta bantuan tambahan. Salah satu petugas menemukan tanah yang tampak baru digali di dekat kolam bebek. Hal ini mencurigakan karena bagian lain di kebun tidak menunjukkan tanda-tanda apa-apa. Anjing pelacak dikerahkan, dan begitu tiba di area itu, mereka mulai menggonggong tanpa henti. Polisi pun memutuskan untuk menggali. Setelah hampir 2 jam menggali tanah di area peternakan itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tubuh Alan dan Not terkubur sedalam 2 meter. Keluarga dan teman-teman pasangan itu terpukul oleh kenyataan mengerikan ini. Jenazah mereka segera dibawa ke klinik forensik untuk menentukan penyebab dan waktu kematian. Sementara itu, tim lain mengumpulkan bukti dan keterangan dari orang-orang yang mengenal pasangan tersebut. Putri mereka, Robin Hock, segera terbang dari Inggris ke Thailand setelah mengetahui kabar tragis ini. Alan Hock adalah seorang insinyur dan pengusaha sukses. Ia pernah memiliki perusahaan dry cleaning di Skotlandia sebelum akhirnya menjualnya dan menetap di Thailand bersama istrinya, Not Suden. Sejak tahun 2014, mereka tinggal di villa mewah dengan kolam renang dan peternakan unggas di Prai. Hasil otopsi mengungkap bahwa Alan tewas akibat 2 tembakan, sementara Not dibunuh dengan kunci Inggris. Polisi menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah seseorang yang mengenal korban dengan baik, seseorang yang tahu bahwa mereka sulit dipindahkan, sehingga memilih menguburkan mereka di area rumah. Banyak yang mengenal Alan sebagai pria baik dan dermawan, sementara Not dikenal lembut dan bertanggung jawab atas adik laki-lakinya yang cacat. Mereka tidak memiliki musuh, dan warga setempat tidak pernah mendengar adanya konflik dengan siapapun. Namun saat polisi menelusuri rekaman CCTV di dalam dan luar villa,
sebuah petunjuk penting muncul. Seseorang terlihat mengendarai mobil pick-up Alan yang hilang. Sosok itu adalah Warud Sanchakit, kakak laki-laki Not yang berusia 63 tahun. Polisi segera bergerak mencari Warud, tetapi ia telah menghilang dari Provinsi Prai. Warga sekitar terkejut karena Warud dikenal sebagai pria baik yang sering membantu tetangga dan aktif di kuil. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Namun meski banyak orang yang ragu, beberapa anggota keluarga Not justru mendukung dugaan polisi. Mereka mengungkap bahwa hubungan Alan dan Warud sebenarnya tidak seharmonis yang terlihat. Awalnya, Warud membantu Alan dan Not mengelola restoran dan bisnis laundry mereka. Namun ketika pasangan itu beralih ke peternakan unggas, hubungan mereka dengan Warud mulai memburuk. Sebagai orang Eropa, Alan memiliki standar kerja yang tinggi. Ia sering mengkritik Warud yang dianggap lamban dan kurang efisien. Sementara itu, Warud merasa iri melihat adiknya tinggal di rumah mewah 3 lantai, sementara ia masih menetap di rumah kayu sederhana. Pada tanggal 15 September 2018, Not mengunjungi adik bungsunya dan mengeluh bahwa Warud semakin sulit diajak bekerja sama. Setiap kali diberi masukan, ia malah membantah dan bersikeras bahwa dirinya benar. Kesal dengan sikap Warud yang tidak mau berubah, Alan dan Not akhirnya memutuskan untuk mengusirnya dari peternakan. Berdasarkan informasi dari adik bungsu Not, polisi semakin yakin bahwa Warud adalah dalang di balik pembunuhan ini. Namun mengingat usianya yang sudah tua, polisi menduga bahwa ia tidak bekerja sendirian. Mereka mulai mencari kemungkinan adanya kaki tangan yang membantu Warud dalam kejahatan keji ini. Selain itu, bukti dari tempat kejadian perkara mengungkap adanya noda darah yang tertinggal di wastafel dan lantai. Di dalam garasi, polisi juga menemukan kunci Inggris yang telah dibersihkan secara tidak wajar dari oli dan kotoran, membuatnya terlihat semakin mencurigakan. Polisi menduga bahwa kunci Inggris tersebut adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Not. Mereka pun segera mengirimnya untuk analisis forensik, yang kemudian mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Selain itu, rekaman CCTV menunjukkan bahwa pada tanggal 18 September, 2 orang pria asing tiba di peternakan dan Warud terlihat menyambutnya. Namun setelah kedua pria itu pergi, CCTV tidak pernah lagi menangkap keberadaan Alan dan Not. Dari detail ini, polisi mencurigai bahwa 2 pria asing tersebut adalah kaki tangan yang membantu Warud membunuh dan menyingkirkan Alan serta Not. Untuk menangkap Warud, polisi bertekad melacak truk pick-up curian yang telah ia ambil di rumah korban. Setelah berhari-hari pencarian, penyelidik akhirnya menemukan bahwa truk tersebut telah dijual kepada seorang warga setempat di perbukitan seharga 200.000 baht. Namun orang itu kemudian menjualnya kembali kepada seorang pria asal Laos seharga 430.000 baht. Pria dari Laos itu kemudian mengendarai truk tersebut ke daerah lain untuk perjalanan bisnis. Setelah mendengar kabar kasus pembunuhan dan bahwa polisi sedang mencari mobil tersebut, pria itu dengan sukarela menyerahkan truk itu kepada pihak berwenang. Tak lama kemudian, polisi juga berhasil menangkap Warud. Namun Warud menyangkal ia telah membunuh saudara perempuannya dan suaminya. Warud bersikeras bahwa ia tidak terlibat dalam kematian mereka. Tanpa bukti konkret dan hanya rekaman CCTV yang menunjukkan Warud mengendarai truk itu, polisi tidak dapat menahannya lebih lama. Setelah Warud diberikan jaminan, mereka terpaksa melepaskannya. Kasus ini pun menemui jalan buntu, membuat polisi sangat khawatir karena tidak bisa menangkap pelaku. Karena truk tersebut telah dibeli dan dijual berkali-kali, sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi sidik jari di dalamnya. Di tengah kebuntuan ini, seorang petugas polisi menyarankan agar Warud tetap diawasi karena ia masih menjadi tersangka utama. Sementara satu tim mengikuti pergerakan Warud, tim lainnya terus menyisir TKP untuk mencari petunjuk tambahan. Saat itulah, seorang tetangga bernama Suma Utpamun yang berusia 50 tahun tiba-tiba muncul di kantor polisi. Tidak ada yang menyangka bahwa kesaksiannya akan menjadi kunci utama dalam menangkap pelaku. Dengan ragu-ragu,
Suma mengakui bahwa sebelum pembunuhan, Warud telah mendatanginya untuk meminta bantuan membunuh Alan Hawk. Namun setelah mengetahui bahwa Warud juga berencana membunuh saudara perempuannya sendiri, Suma langsung menolak. Meskipun demikian, ia tetap menerima 25.000 baht dari Warud dan mengenalkannya kepada dua pria kuat yang bersedia melakukan perbuatan keji tersebut. Dua pria yang diperkenalkan Suma adalah Pia Kamsai berusia 63 tahun dan Kittipong Kamwan berusia 24 tahun. Setelah mendengar kesaksian Suma, polisi segera menangkapnya karena dianggap terlibat dalam kejahatan ini, lalu mengirim petugas untuk menangkap ketiga tersangka lainnya. Suma setuju untuk bersaksi dengan imbalan hukuman yang lebih ringan. Dengan adanya saksi yang bekerja sama, polisi bergerak cepat, menggerebek rumah para tersangka dan berhasil menangkap ketiga pelaku. Akhirnya, Warud Sancakit tidak bisa mengelak dan mengakui semua tuduhan, mengungkapkan bahwa ia adalah dalang di balik pembunuhan saudara perempuannya dan suaminya. Ia mengaku telah menyewa Pia Kamsai dan Kittipong Kamwan dengan bayaran 50.000 baht untuk membunuh Alan Hawk dan istrinya, Not Suden. Kepala kepolisian yang memimpin penyelidikan memerintahkan ketiga pelaku untuk merekonstruksi kejadian di TKP. Pia Kamsai mengkonfirmasi bahwa sekitar pukul 18 pada 18 September 2018, ia dan Kittipong Kamwan dibawa masuk ke peternakan oleh Warud. Pia diperintahkan pergi ke kebun belakang, di mana ia menemukan Alan sedang memberi makan bebek, dan langsung menembaknya 2 kali hingga tewas. Sementara itu, Kittipong menemukan Not di dapur, membungkam mulutnya, menyeretnya ke garasi, dan menjepitnya ke tanah. Warud lalu menggunakan kunci Inggris untuk memukul kepala saudara perempuannya itu berulang kali hingga tewas. Ketiga pembunuh tersebut kemudian menyeret tubuh Not ke kandang bebek dekat lokasi Alan dibunuh. Mereka menggunakan cangkul, sekop, dan ekskavator kecil milik Alan untuk menggali lubang sedalam 2 meter dan mendorong tubuh pasangan tersebut ke dalamnya. Setelah menyelesaikan aksinya, Warud mengambil truk Ford Ranger milik keluarga itu dan menjualnya. Berdasarkan keterangan ketiga pelaku, polisi berhasil menemukan pistol yang digunakan untuk menembak Alan, yang telah mereka buang ke sungai di antara distrik Wangchin dan distrik Lok. Warud juga mengakui bahwa ia dan Alan Hawk sering berselisih paham mengenai cara mengelola peternakan. Warud sangat dicintai oleh saudara perempuannya Not, yang bahkan mengizinkannya membangun rumah kayu kecil di tanah mereka yang luas. Karena percaya pada saudaranya, Not menunjuk Warud sebagai kepala kebun di peternakan tersebut. Tugasnya adalah merawat tanaman, mengurus kebun, serta memelihara ayam dan 15 ekor sapi. Namun selama bekerja di peternakan, hubungan Warud dan Alan semakin memburuk. Saat Warud mengetahui bahwa pasangan itu berencana mengusirnya dari peternakan, ia menjadi sangat marah. Ia merasa dieksploitasi oleh Alan, bekerja selama lebih dari 1 dekade tanpa mendapatkan bayaran yang layak. Ketika Warud menuntut kompensasi atas pekerjaannya, Alan menolak mentah-mentah. Perasaan diperlakukan tidak adil dan kemarahan yang semakin membesar karena Not membela suaminya membuat dendam Warud semakin dalam. Ia tahu bahwa jika diusir pada usianya yang sudah lanjut itu, ia akan sulit mencari pekerjaan lain. Selain itu, Warud tidak memiliki tempat tujuan karena ia tidak memiliki rumah sendiri dan tidak memiliki anak yang bisa mendukungnya. Dengan niat membunuh saudara perempuannya dan suaminya, Warud pun mencari pembunuh bayaran untuk membantunya. Karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar mereka, ia kemudian berencana menjual truk baru milik Alan dan Not. Pada 3 Juni 2019, Pengadilan Provinsi Phrai secara resmi memulai persidangan atas kasus pembunuhan Alan dan Not Hawk. Warud Sancakit dinyatakan sebagai dalang yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi saudara perempuannya dan suaminya karena konflik keluarga. Jaksa menuntut Warud dengan konspirasi pembunuhan demi menguasai harta benda Alan. Ketiga pelaku, Warud Sancakit, Pia Kamsai, dan Kittipong Kamwan, dijatuhi hukuman mati atas berbagai dakwaan. Sementara itu, Suma Utpamun
dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, yang dikurangi dari hukuman awal 50 tahun karena kerjasamanya dengan polisi selama penyelidikan. Pengadilan Provinsi Prai menyatakan bahwa pembunuhan pengusaha asal Inggris ini telah mencoreng reputasi Thailand. Keluarga Alan di Inggris merasa puas dengan keputusan pengadilan. Namun karena kekejaman dan kengerian kasus ini, mereka memilih untuk tidak mengungkit kembali kisah menyedihkan tersebut. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.